Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di episode kali ini kita akan sedikit berbeda. Yang biasanya kita selalu mengeksplor tempat-tempat wisata religi yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, kali ini kita akan mencoba podcast mendatangkan satu narasumber yang luar biasa sekali malam ini. Jadi kita di sini mempunyai program yang namanya Om Hariri, obrolan malam hari-hari penuh misteri. Yang kita obrolkan hanya sekitar seputaran misteri, pengalaman-pengalaman dari siapa saja yang mempunyai pengalaman misteri dalam hidupnya. Jadi sahabat bisa curahkan di Turobi Channel ini. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah kedatangan narasumber. Kita langsung berkenalan saja. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Kang namanya ini? Izin Bisa ya. diperkenalkan dulu. Saya Muhammad Agus Salim. Saat ini tinggal di Kampung Pasir Putri ya. Itu senang sekali ini. Iya. Diundang podcast di program pertamanya Om Hariri Turobi Channel. Iya. Jadi kita mau semi-semi kayak Deddy Kobuser gitu Kang. Luar biasa ya. Iya. Ini channel Turobi Channel ini saya merupakan salah satu subscribe-nya ya. Iya, alhamdulillah sekali sahabat. Kemudian juga banyak sharing dengan Turobi Channel, memberikan kesempatan ya untuk berbagi sharing aja seputar pengalaman yang sekiranya ya mudah-mudahan bukan sebuah ujub ria gitu ya, tapi sebuah jadi uswah gitu ya. Jadikan seperti itu dalam pengalaman kan berbeda-beda gitu ya. Betul sekali Kang. Nah, jadi sangat luar biasa sekali sahabat. Nah, jadi perlu sahabat tahu Kang Agus ini merupakan salah satu pemegang, bisa dikatakan perusahaan. Tapi beliau ini bergerak di bidang media. Nah, nama media beliau itu adalah Pandeglang News-nya. Jadi buat sahabat nih yang ingin tahu berita-berita tentang seputar Kabupaten Pandeglang yang lagi viral ataupun pemerintahan ataupun apalah sifatnya. Jadi sahabat bisa nanti untuk buka linknya di Pandeglang News. Sudah disediakan di situ berbagai macam apa Kang gitu yang dari Pandeglang News. Pandeglang News memberitakan ya seputar tentang Kabupaten Pandeglang, kemudian Banten maupun nasional. Ya beragam gitu. Ya. Misteri ada misteri. Ada misteri. Iya. Tapi yang sering saya banyak lihat nih Kang nih, karena kan saya juga sering baca nih Pandeglang News. Itu zodiak mulu nih Kang gitu. Ada juga ya, karena tadi itu kita memenuhi hasrat pembaca juga. Wah, menggelora hasrat saya ini. Di seluruh kalangan pembaca gitu ya. Ya, itu tadi banyak beragam lah yang kita sajikan. Tapi dengan adanya media online dan mungkin kita berharap juga minat baca Kang ya, terutama generasi anak muda untuk menggeliat lagi kayaknya. Karena kan kalau sekarang lebih mudah gitu. Di era digital ini jadi yang tadinya baca koran, baca majalah, sekarang lebih mudah ya tinggal baca situs gitu di website seperti itu. Jadi silahkan buka websitenya Pandeglang News. Nah, ngomong-ngomong tentang Pandeglang News nih, tadi kita sudah mendengar sedikit ya tentang penjelasan websitenya dari Pandeglang News yang dipimpin oleh Kang Agus ini. Nah, sekarang kita akan tanya pengalaman Kang Agus nih selama Kang Agus mulai balik sampai sekarang sudah berbrewok. Kita akan coba gali pengalaman misterinya beliau. Nah, Kang Agus, selama Kang Agus nih menjalani kehidupan sampai saat ini, pengalaman misteri apa sih yang pernah Kang Agus alami yang mungkin bisa dikatakan sampai saat ini masih membekas dalam pikiran ataupun di benak lah gitu, yang nggak bisa dilupain? Pengalaman misteri apa Kang Agus? Bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat Turobi? Ya, ada beberapa kisah ya. Saya jadikan sebuah sebuah hiburan, pembelajaran gitu. Ada yang ingin saya sharing gitu di Turobi Channel di programnya Om Hariri ini, yaitu ketika saya diminta oleh salah seorang guru spiritual bersama rekan yang lain untuk meditasi gitu atau riyadhah begitu ya, di salah satu tempat yang tidak asing lagi bagi kalangan spiritual. Bahkan di kalangan ulama sekalipun gitu, itu di kawasan di Garut, yaitu di hutan Sancang gitu. Itu kejadiannya siang apa malam kan? Ya, karena
Dulu saya bersama teman, bersama salah satu guru spiritual saya ke sana. Ya bagi kami gitu, perjalanan sebuah spiritual itu bukan untuk mencari apapun gitu. Ya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sana pun ya rutinitasnya kita berzikir gitu. Artinya membedakan tempat yang tadi biasanya di rumah, kita coba di hutan belantara seperti itu ya, tidak lain untuk bagaimana menanamkan, membiasakan sifat pasrah kepada Allah, sifat ikhlas gitu. Suatu ketika saya diminta bersama rekan-rekan yang lain satu angkatan begitu di hutan Sancang tahun 2021 kemarin kalau tidak salah. Berarti masih baru Kang ya? Masih kalau tidak salah masih kemarin gitu. Dan di sana kita berangkat dari Pandeglang menuju ke sana itu hampir 1 harian lah ya. Hampir 1 hari. Itu lewat jalur mana itu ketika dari Pandeglang menuju ke hutan Sancang? Jadi mungkin buat referensi orang Pandeglang juga ketika ke sana gitu kan. Karena waktu itu masih ada pengetatan ya, kita coba lewat jalur Rangkas. Pas berarti kalau mendengar kata pengetatan masih dalam COVID-19 ya? PPKM ya? Masih PPKM. Jadi kita coba alternatif lewat lewat Rangkas itu lewat apa? Lewat ini ke Bayah sana. Iya, lewat ke Bayah. Ke Pelabuhan Ratu berarti ya? Ratu di sana. Nah, sesampai di sana tibalah malam itu kami diminta oleh sang guru itu tempat riadoh kami itu berbeda-beda. Jadi tidak satu tempat kemudian 4 orang, tapi dibeda-beda. Dibeda-beda. Ya, tempatnya juga terpisah jauh. Perlu diketahui juga hutan Sancang ini banyak dikenal sebagai hutan larangan atau hutan yang memiliki nilai mistis yang kental gitu. Karena katanya konon merupakan kawasan Prabu Siliwangi yang dimana kerajaan atau bala tentaranya moksa gitu atau hilang. Kalau bahasa Sundanya ngahiang gitu, menghilang di hutan Sancang itu. Ya saya pribadi karena yang awal ke sana juga memiliki ya lumayan takut gitu, karena ya siapa yang tak kenal gitu. Bahkan ada lagunya juga ada perasaan deg-degan ada perasaan ya sangat deg-degan gitu. Apalagi terkenal di sana sebagai hutan yang dihuni oleh para prajurit yang menyerupai macan gitu. Bahkan ada satu tanaman yang dipercayai sebagai jelmaannya Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi kan terkenal dengan karakter macan gitu seperti itu. Betul. Tapi ada yang unik bagi pengalaman saya ketika saya ditempatkan oleh sang guru, berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau tidak salah ada 4 orang gitu bersama saya 5 orang. Kami ditempatkan berbeda-beda gitu. Ada yang memang di sebuah gua kecil begitu, ada di sebuah batu yang datar. Kebetulan saya di bawah sebuah pohon yang besar gitu. Ya di sana kita suruh berzikir saja di sana, berzikir, kemudian juga lebih pasrah mengingat Allah sebagaimana mestinya begitu. Ya intinya ya untuk belajar pasrah, belajar ikhlas gitu. Di sana ditanamkan ya untuk lebih ke sana lah, ke arah sana. Tapi yang uniknya, walaupun itu di dalam hutan belantara itu, ya kita mulai bermeditasi atau riyadhah itu dimulai setelah Isya. Setelah Isya kita ditempatkan, kemudian setelah ditempatkan itu sekitar menuju tengah malam itu saja, sekitar jam 12-an atau jam 11-an. Saya yang anehnya walaupun itu hutan belantara tapi merasakan sebuah berada dia di sebuah perkampungan gitu. Sebuah perkampungan kemudian ramailah terdengar. Ya kali itu saya tidak berani membuka mata gitu ya. Oh berarti posisinya itu gelap karena gelap ya? Gitu, gelap. Menutup mata juga tapi emang kondisinya gelap ya? Gelap ya, karena kan kita diminta untuk khusyuk gitu. Ya sebisa saya mencari posisi kehusuan tersebut ya. Kehusuan gitu. Ya teruslah berzikir, tapi telinga saya sangat jelas, sangat terdengar suara ya seperti di perkampungan lah, ada yang suara yang berbicara, ngobrol. Bahkan yang anehnya saya mendengar sebuah speaker gitu. Seolah-olah sedang ada yang pengajian gitu. Nah, maaf nih. Dari
perkampungan Sancang ke lokasi yang Akang tadi bilang, apakah jaraknya dekat atau jauh itu? Oh iya, tadi itu karena memang tadi kan bisa dipertanyakan juga, mungkin ya itu suara dari perkampungan sebelah gitu ya. Karena dari perkampungan itu ke hutan Sancang yang tempat kita diminta untuk meditasi itu sangat jauh ya, memerlukan waktu, bahkan paling cepat itu setengah jam. Standarnya itu 1 sampai 1,5 jam. Luar biasa, itu sangat jauh sekali. Karena medannya juga kan curam, kita turun ke bawah, kemudian setelah itu kita melewati aliran sungai yang besar, jadi nyebrang sungai. Nyebrang sungainya juga tidak kecil, kita harus pakai getek gitu, ditarik gitu. Jadi sangat jauh lah ukurannya. Kalau misalkan tadi saya mendengar suara masyarakat banyak orang, kemudian juga suara speaker gitu. Jadi sangat tidak mungkin gitu. Padahal di situ hilang nggak itu konsentrasi ketika mendengar suara-suara, kata merasa apa gua gimana nih, gua masuk kemana nih gitu. Iya, saya juga sempat merasakan ya sedikit terpecah menjadi 2 konsentrasi itu gitu. Satu tetap membaca zikiran itu, kemudian juga ya secara manusiawi saya tetap merasakan bahwa ini benar enggak gitu. Ya sesekali juga saya berhenti berzikir juga untuk mengamati. Nah, tapi setelah saya betul-betul mengamati dan tersadar sepenuhnya gitu, itu suara itu udah hilang seperti sedia kala saya berada di hutan gitu. Jadi ketika ternyata tidak ada gitu. Tapi itu durasinya panjang gitu kan ketika mengalami seperti itu? Panjang. Jadi saya sempat mengamati ya, betul-betul saya mengamati suaranya gitu, apa yang diucapkannya. Persis ketika bagaimana sih kita ketika di rumah ada yang pengajian gitu, mendengarkan speaker, ada yang dibahas atau dibahasnya seperti itu gitu. Nah, berbeda dengan teman-teman yang lain ya, saya juga tanya kepada yang lain. Yang lain ya mayoritas kebanyakan melihat bisa dikatakan oleh kita melihat sebuah cahaya yang konon katanya itu sebuah benda mustika atau benda pusaka. Jadi yang dilihat ada sebuah energi warna gitu, yang melintas ketika beliau sedang bermeditasi. Datanglah energi warna biru, warna merah yang katanya konon itu merupakan mustika dan pusaka gitu. Tapi sepengalaman saya, walaupun di hutan seperti itu, yang saya dengarkan yaitu saya mendengarkan sebuah pengajian orang-orang yang banyak gitu. Nah, jadi pas ketika mendengarkan suara pengajian yang banyak itu kan mungkin dari segi panca indera pendengaran yang kita rasakan. Selebihnya daripada itu, adakah kontak fisik dari makhluk-makhluk astral di sekitaran situ? Ya, selebihnya ya saya pribadi tidak ada ya. Paling juga karena di situ kan ada sebuah ruangan tuh. Ya paling ya itu sebuah ujian aja ya. Saya mendengar karena di situ kan agak luas tuh tempat saya, walaupun di bawah pohon. Terdengar suara orang yang lagi nyapu gitu tuh. Ya selayaknya ya di perkampungan aja. Padahal di situ memang nggak tidak ada yang lain selain Akang dan tim ya. Iya. Jadi itu pun juga jaraknya jauh. Jaraknya gitu. Jauh ya, nggak deket. Jadi banyak ya yang terdengar itu ya, namanya juga di hutan ya. Ya tadi itu kita juga berdampingan dengan alam yang lain ya. Mungkin juga di sana ada alam lain yang ya saya pun tidak dengan tujuan tidak mengganggu gitu. Ya terdengar suara seperti anak kecil sedang lewat gitu. Kemudian ya itu ada suara yang nyapu gitu. Kemudian ya itu yang paling sangat jelas itu suara pengajian. Dan nanti kita apa sih kaitannya ketika saya melakukan perjalanan spiritual itu di masa yang akan datang, ternyata itu berpengaruh terhadap mungkin ya itu gambaran sebuah kehidupan di masa yang datang apa sih gitu. Mungkin ada maknanya, ketika teman-teman yang lain diperlihatkan energi seperti itu ketika di dalam dirinya. Tapi seperjalanan spiritual saya ketika saya diminta untuk riadah di sini malah terdengar seperti suara pengajian, kemudian banyak yang ngobrol seperti perkampungan, dan itu ternyata gambaran di kehidupan setelah saya melakukan perjalanan atau lakukan seperti itu gitu. Apa itu Kang, bisa diceritakan? Jadi usai dari situ gitu tertanamlah sifat senang, sifat suka. Saya ya walaupun saya backgroundnya bukan dari pondok pesantren, belum pernah mondok pesantren gitu, tapi ada sebuah rasa yang menempel di hati saya, di jiwa saya, di diri saya, lebih senang ya terhadap itu kegiatan-kegiatan pengajian. Bahkan ya sampai saat ini
tidak lama dari kegiatan perjalanan spiritual atau lakon itu, saya juga ya rela mau gitu mengadakan pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah. Itu untuk bulanan, yang mingguannya juga saya ajak teman-teman ya untuk saya, walaupun ya yang mimpin bukan saya ngundang ustadz gitu, ngundang kiai ya untuk ngisi di situ. Gitu. Jadi ada rasa yang hadir di dalam kehidupan saya ya. Seperti ya tadi itu, ketika saya di sana mendengarkan sebuah pengajian, kemudian pulang dari sana, saya seperti ya, tergugah, senang dengan memiliki rasa senang gitu kan itu. Dan tidak lama ya saya aplikasikan, saya rela mengubah rumah punya nenek itu kemudian menjadikan majelis. Kemudian ada tanah kosong, saya buat sebuah majelis juga. Saya sih dengan pengajian ibu-ibu gitu ya, walaupun dulu juga sempat pernah ada ya, cuman saya coba bangkitkan lagi ya. Rasa itu juga ya tiba-tiba saya tergugah, senang gitu setelah pulang dari Sancang itu kan. Iya, setelah pulang dari sana. Dan setelah pulang dari sana juga wallahu alam ya, saya beberapa kali dimimpikan gitu. Mimpi bertemu dengan almarhum Abu Yauci gitu. Jadi ada rasa itu juga didorong dengan saya sering mimpi bertemu dengan almarhum Abu Yauci. Walaupun saya bukan penggemar berat gitu, bukan santri beliau, saya sering sudah beberapa kali gitu, istilahnya mimpi ngaji dengan beliau gitu di sebuah tempat. Tempatnya itu amben gitu tuh, majelis ya, gitu ya, rumah majelis amben di situ, ngaji dari situ. Nah dari mimpi itulah kemudian juga tervisualisasikan, terbayangkan, kemudian rasa itu juga membekas itu, sepertinya nyaman gitu tuh mengaji dengan beliau lah. Dari situlah mungkin tadi dari perjalanan spiritual saya di hutan Sancang sana, ketika saya belajar ikhlas, belajar zikir kepada Allah, kemudian juga ada sebuah ilapat gitu tuh kalau kata orang spiritual. Kemudian juga pulang dari sana, kemudian juga didorong wallahu alam ya. Saya bukan santrinya, saya bukan pengagumnya, tapi bermimpi dengan beliau beberapa kali, ngaji bersama beliau di sebuah majelis, sebuah amben gitu tuh. Kemudian setelah itu juga tidak lama setelah saya bermimpi ngaji dengan abah itu, almarhum Abu Yauci, saya minta teman yang memang bisa membuat tempat dari amben gitu. Nanti bisa ditampilkan tempat saya itu setiap hari malam Jumat itu saya mengadakan pengajian manakib gitu. Manakib itu Syekh Abdul Qadir Jailani, dan itu pun ternyata dilakukan oleh beliau gitu di sana itu. Jadi bahkan ada hallnya juga sangat meriah, sudah terkenal lah kalau di Cilongok itu di sana. Ya mungkin wasilah itu ya, saya kalau dulu kan belum ada tempat gitu mengadakan kegiatan itu. Nah saya buatlah itu karena saya terbayang, kemudian nikmatnya duduk di atas amben majelis itu, saya buat kemudian lewat teman itu langsung saya buat. Jadi beberapa tempat pengajian mingguan itu setiap malam Jumat dan bulanan itu saya buat menyerupai mimpi saya ketika saya ngaji bersama Abu Yauci gitu. Berarti ada sisi ketenangan yang kita rasakan ketika kita bisa mengaplikasikan secara nyata. Betul. Ya ada sisi ketenangan, kesenangan gitu. Ada rasa nikmat yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dicurahkan gitu dengan kata-kata. Ya walaupun ya kasarnya itu pun juga memerlukan material ya, materi yang bukan sedikit ya. Seperti yang untuk malam setiap minggu, kemudian bulanan juga. Kalau bulanan kan ibu-ibu nyampe ratusan gitu jamaahnya itu, nyampe jamaahnya. Saya masih ingat ketika mimpi itu Abu Yauci berpesan katanya untuk belajar bersedekah begitu. Ya lewat pengajian itu mungkin saya bisa bersedekah sekaligus juga mengajak teman-teman gitu untuk ya tadi itu ya yang tadinya ya kita jarang membaca Al-Quran minimal ya dengan sebulan sekali, seminggu sekali kita di situ gitu. Ya dari pribadi saya ya saya masih teringat kata Abah itu almarhum ya gitu, untuk belajar bersedekah gitu ya, memang mungkin lewat itulah gitu. Ya mungkin tadi ada kesinambungan gitu ya ketika saya berada di Sancang kemarin. Di Sancang gitu, pulang di Sancang kemudian saya dimimpikan Abah, dan katanya juga beliau juga pernah atau sering gitu rutin ke daerah sana katanya. Saya dengar seperti itu gitu. Jadi tempat
mungkin salah satu tempat petilasan beliau juga di sana gitu. Dan terlepas dari itu, sisi yang saya ambil adalah ya nilai positifnya ya banyak ini kita terdahulu, orang tua kita terdahulu gitu, sepuh-sepuh kita terdahulu juga ya memiliki tempat untuk menenangkan diri gitu, untuk mengingat kepada Allah. Kemudian dari itu ya mungkin mereka memiliki jalan tersendiri gitu ya. Saya di sana ya bukan sebuah harus mencari apa gitu, tapi ya yang tadi cari itu ya ketenangan, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga setelah itu dimimpikan Allahu alam ya, sebuah ulama gitu yang memberikan pesan moral, kemudian merasa pada diri saya, akhirnya saya lakukan ya, terlepas dari itu benar atau tidak benar ya saya ambil nilai positifnya aja. Betul. Apa yang saya lakukan saat ini ya saya rasa begitu ya itu tidak keluar dari syariat Islam, kemudian juga ya penuh manfaat ya bagi diri saya pribadi juga masyarakat seperti itu. Ya itu tadilah perjalanan spiritual saya ya, yang mungkin ya tadi itu ya ada pesan-pesan moral mungkin ya untuk mendekatkan diri kepada Allah juga ya, walaupun memang tidak harus ke sana gitu ya, di rumah ya bisa, tidak apa-apa gitu. Mantap, luar biasa sekali sahabat. Ketika Kang Agus nih setelah selesai berada di Sancang, terus bisa mengaplikasikan sarana mediasi yang pernah Kang Agus rasakan selama identik Sancang itu kan macan nih, ada suara-suara ya, saya pribadi tidak mendengar ya. Jadi kata orang itu bahwa serangan gitu ya itu hutan angker biasa itu, dan memang tidak mendengar itu suara keseraman itu ya tidak ada gitu ya, beda-beda ya mungkin yang dirasakan saya demikian. Kemudian juga nanti mungkin tadi itu setelah diaplikasikannya beres dari situ seperti apa gitu, berbeda ya dengan teman yang lainnya, mungkin ada saja yang mendengarkan demikian, tapi saya pribadi